Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Harus pada semangat ya kan. Kita ini sekarang di masa pandemi ini jadi harus lebih semangat lagi gitu. Nah, di pertemuan kali ini dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video, Ibu akan menjelaskan tentang efek khusus pada audio. Nah, pada pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan beberapa. Nah, ini ada kelanjutannya. Coba boleh Ibu minta tolong share screen? Nah, Ibu harap anak-anak semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Nah, di sini efek khusus pada audio. Coba next slide. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama efek delay dan echoes, yang kedua noise reduction atau restoration, dan yang ketiga ada efek reverb. Next slide. Nah, yang pertama ada efek delay dan echoes. Nah, efek delay dan echo ini merupakan efek suara gema yang menjadikan setiap file audio yang disimpulkan efek tersebut akan menjadi bergema seolah dalam suatu ruangan atau suatu tempat tertentu. Nah, jadi fungsinya efek delay sama echo ini tetap pengen audio kita menjadi bergema pakai efek yang namanya delay dan echo gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya, next slide. Nah, di dalam efek delay dan echo ini ada dua. Yang pertama ada analog delay. Nah, analog delay merupakan fitur efek penundaan suara yang kemudian diulang-ulang hingga menjadi sebuah efek suara gema dengan menyerupai proses analog. Jadi, efeknya ini membuat suara kita menjadi berulang-ulang gitu, ada pengulangannya. Nah, yang kedua ada delay. Nah, kalau fitur efek delay ini merupakan fitur efek penundaan suara yang kemudian diulang-ulang sehingga menjadi sebuah efek suara gema melalui sistem digital. Nah, waktu jeda penundaan serta jumlah pengulangan dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, bedanya sama yang analog tadi, kalau yang delay ini menjadi lebih lambat gitu, berulang-ulang tapi lebih lambat dan bisa diatur sama kita efeknya itu. Segimana kebutuhan kita. Nah, yang ketiga ada echo. Nah, pada penggunaannya, fitur efek ini dapat menyesuaikan suara gema yang ditimbulkan dengan memberikan efek atau filter suara pada suara gema selanjutnya. Penggunaan efek ini memungkinkan untuk melakukan manipulasi lebih jauh mengenai efek gema tersebut. Kayak gitu. Jadi, apa tadi efek echo ini berfungsi untuk apa? Coba ada yang bisa menjawab. Apa fungsi dari efek echo? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Saya mau coba, Bu. Siapa? Coba. Boleh. Silmi dulu. Iya Bu, jadi fungsi dari apa Bu tadi teh Bu? Efek echo. Oh iya, efek echo itu adalah menyesuaikan suara gema yang ditimbulkan dengan memberikan efek atau filter suara pada suara gema selanjutnya. Betul ya jawabannya, berarti memperhatikan. Nah, selanjutnya coba next slide. Nah, ada noise reduction atau dapat disebut juga restoration. Nah, fitur efek noise reduction atau restoration ini berfungsi sebagai produksi kebisingan atau restorasi. Nah, fitur ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebisingan maupun suara lain yang mengganggu kualitas audio tersebut.
Jadi kalau misalkan di dalam perekaman audio hasilnya ada suara bising-bising, biasanya ada noise disebutnya itu. Nah, kita bisa pakai efek noise reduction ini untuk mengurangi suara bising tersebut. Gitu. Dapat dimengerti anak-anak? Gimana? Mengerti, Bu. Ya, coba selanjutnya. Nah, efek noise reduction atau restoration ini ada dua. Yang pertama hiss reduction sama yang kedua noise reduction. Kalau hiss reduction secara harfiah mungkin mendesis menjengkelkan dari kaset rekaman album rekaman setelah menggunakan klip atau pop remover atau rekaman mikrofon. Nah, hiss reduction ini akan menghapus semua audio di semua frekuensi yang berada di bawah ambang tertentu yang umumnya lantai tingkat kebisingannya atau mendesis. Jadi dengan menggunakan efek hiss reduction ini akan menghapus suara-suara yang bising yang tingkat kebisingannya tuh berada di tingkat ambang tertentu, kayak gitu. Yang kedua ini ada noise reduction. Nah, noise reduction secara dramatis dapat mengurangi kebisingan latar belakang dan broadband umum dengan minimal pengurangan kualitas sinyal. Hal ini juga dapat menghapus desi step mikrofon kebisingan latar belakang dengan 60 siklus dengungan atau suara yang konstan di sepanjang durasi gelombang. Kalau misalkan noise reduction ini bedanya sama hiss reduction tadi, noise reduction ini dapat menghapus suara yang mendesis atau suara di latar belakang dengan 60 siklus dengungan atau suara yang konstan di sepanjang durasi gelombang. Gitu. Jadi ada dua, apa aja coba tadi efek dari noise reduction? Siapa yang bisa jawab? Saya mau coba, Bu. Boleh. Oh. Tadi efek dari noise reduction itu ada dua, itu hiss reduction sama noise reduction, Bu. Nah, betul sekali ya, pintar. Berarti menyimak ya. Hiss reduction sama noise reduction. Bagus. Nah, coba next slide. Selanjutnya. Nah, efek yang selanjutnya itu ada namanya efek reverb. Nah, efek reverb ini merupakan bagian efek delay. Jadi hampir mirip-mirip kayak gitu sama efek delay. Tapi efek reverb ini digunakan untuk menghasilkan efek suara seperti seolah Anda sedang berada di ruang tertutup seperti hall atau yang lainnya, sehingga terdapat suara gema yang mantul. Nah, reverb ini secara tidak langsung memberikan sebaran suara sehingga ruang dengarnya tidak begitu kosong tetapi ditutup secara halus oleh efek reverb. Efek reverb ini sering dikombinasikan dengan efek delay. Jika efek reverb ini diset terlalu tinggi, maka suara yang dihasilkan ini seperti di air. Nah, jadi efek reverb ini hampir mirip sama efek delay. Tapi kalau bedanya efek reverb ini suaranya itu kayak seperti di dalam ruangan, tapi ruangan yang tidak begitu kosong. Kayak gitu. Coba, bagaimana efek reverb berfungsi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh. Dengan menghasilkan efek suara seolah sedang berada di ruang tertutup seperti hall atau yang lainnya. Ya, bagus Hilmi ya, sudah betul ya jawabannya, berarti memperhatikan. Pintar. Nah, mungkin itu aja yang dapat Ibu jelaskan tadi mengenai apa saja efek dari audio kayak gitu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih terakhir, coba sebutkan macam-macam efek khusus pada audio yang tadi udah Ibu jelaskan. Coba, siapa yang mau coba jawab? Saya, Bu. Ya, lihat, boleh. Tadi yang efek khusus pada audio yang sudah Ibu jelaskan itu ada 3. Yang pertama ada delay dan echoes, ada noise reduction atau
restoration. Dan Ya. yang terakhir ada Betul sekali Liana, jawabannya sangat tepat. Oke, nah terima kasih ya anak-anak tadi sudah memperhatikan, kalian hebat semua. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.